Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Nah, oke buat para sahabatku semuanya, sebagai informasi di sini atau kita menerima informasi terbaru dari pemerintah bahwasanya pensiunan PNS bersiap-siap kenaikan gaji 2025 dan THR Maret dengan nominal menggiurkan. Kabar gembira untuk pensiunan PNS di awal 2025, THR dan kenaikan gaji jadi sorotan. Awal tahun 2025 membawa kabar bahagia bagi para pensiunan pegawai negeri sipil PNS. 2 informasi penting yang ditunggu-tunggu akhirnya mulai terungkap. Pertama, terkait rezeki baru berupa tunjangan hari raya THR yang akan dicairkan pada Maret 2025. Yang kedua, informasi seputar kenaikan gaji pensiunan yang terus menjadi perbincangan hangat. THR pensiunan PNS Maret 2025 jadi bulan istimewa. Berita gembira ini diawali dengan kabar tentang pencairan THR pensiunan PNS yang diperkirakan akan dilakukan pada Maret 2025. THR ini diberikan selambat-lambatnya 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri, yang diprediksi jatuh pada Maret tahun 2025 ini. THR untuk pensiunan PNS meliputi beberapa komponen utama antara lain, yang pertama, gaji pokok bulanan. Yang kedua, tunjangan pangan. Yang ketiga, tunjangan suami atau istri. Yang keempat, tunjangan anak. Yang kelima, tambahan penghasilan lainnya. Karena komponen tersebut digabungkan, total nominal THR biasanya lebih besar dibandingkan gaji bulanan reguler. Kabar baiknya, dalam kondisi normal, THR pensiunan PNS biasanya diberikan secara penuh tanpa potongan pajak. Meski pada masa pandemi sempat ada penyesuaian. Kenaikan gaji pensiunan PNS masih menanti keputusan resmi. Selain THR, kenaikan gaji pensiunan juga menjadi topik yang ditunggu-tunggu. Pada 2024, pemerintah telah menaikkan gaji pensiunan sebesar 12%. Namun, hingga saat ini, belum ada keputusan final mengenai besaran kenaikan untuk tahun 2025. Pemerintah telah memberikan sinyal positif terkait kenaikan gaji, tetapi aturan resmi belum diterbitkan. Hal ini berarti gaji pensiunan pada Februari 2025 besar kemungkinan masih sama dengan bulan sebelumnya. Kenaikan ini diharapkan dapat membantu para pensiunan PNS mengimbangi kenaikan harga kebutuhan pokok dan inflasi. Prosedur autentikasi untuk pensiunan. Sebelum pencairan gaji Februari, para pensiunan diwajibkan untuk melakukan autentikasi melalui Taspen. Proses ini bertujuan memastikan bahwa penerima manfaat adalah pihak yang berhak. Jadwal autentikasi bervariasi tergantung jenis pensiun, misalnya 1 bulan sekali untuk pensiunan veteran dan anggota kehormatan, setiap 2 bulan untuk pensiunan tanpa tunjangan keluarga, setiap 3 bulan untuk pensiunan dengan tunjangan keluarga. Dokumen seperti surat pengesahan tanda bukti diri (SPTB) perlu dilampirkan saat proses autentikasi ini. 2 kabar baik ini tentu menjadi angin segar bagi para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Pemerintah diharapkan segera memberikan kepastian mengenai kenaikan gaji 2025 untuk mendukung kesejahteraan pensiunan yang telah berjasa bagi negara. Untuk informasi tambahan, gaji dan tunjangan ASN Jakarta Tunjangan Kinerja (TPP) tertinggi. Selain mengatur sosial poligami, Pergub ini juga memberikan informasi mengenai tunjangan kinerja ASN DKI Jakarta. Setiap ASN di Jakarta menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang diberikan setiap bulan sesuai dengan jabatan, kelas jabatan, serta tugas yang dijalankan. Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 69 Tahun 2022, ada 2 jenis TPP, yaitu yang diberikan berdasarkan prestasi kerja dan beban kerja. TPP tertinggi biasanya diberikan kepada pejabat di level tinggi,
seperti sekretaris daerah dan kepala biro. Berikut adalah besaran gaji dan TPP ASN DKI Jakarta untuk beberapa jabatan. Sekretaris daerah Rp 127.710.000, asisten sekda 63.900.000, kepala biro pemerintahan Rp 55.170.000, kepala badan perencanaan pembangunan daerah Rp 63.450.000. Untuk jabatan fungsional lainnya seperti auditor, perencanaan, dan dokter, besaran TPP berkisaran antara puluhan juta hingga belasan juta. Sebagai contoh, PNS dengan kelas jabatan 10 memperoleh TPP Rp31.770.000, sementara PNS keterampilan pemula mendapatkan Rp12.900.000, sedangkan bagi PNS jabatan pelaksanaan dan calon PNS, TPP yang diterima bisa berkisaran antara 4 juta hingga 19 juta. Tergantung pada jabatan dan kelas jabatannya. Anda bisa mengetahui lebih lanjut mengenai gaji ASN DKI Jakarta melalui tautan ini. Dampak aturan poligami ASN dan gaji ASN di Jakarta. Penerbitan Pergub Nomor 2 Tahun 2025 terkait poligami ASN dan gaji ASN DKI Jakarta menandakan adanya perhatian serius dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap kesejahteraan dan kedisiplinan para pegawai negeri. Dengan adanya aturan poligami, pemerintah menginginkan agar ASN tidak hanya mematuhi aturan kehidupan pribadi, tetapi juga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih baik. Sementara itu, besarnya tunjangan kinerja menjadi insentif agar pegawai pemerintah bekerja lebih optimal. Dengan target yang jelas dan penghargaan bagi yang berprestasi, keberadaan TPP yang cukup besar ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja ASN di Jakarta, baik dalam hal administratif maupun pelayanan publik. Jika Anda tertarik mengetahui lebih lanjut mengenai tunjangan kinerja ASN DKI Jakarta. Untuk pembaruan lebih lanjut seputar kegiatan di dunia pendidikan dan profesi guru, kunjungi channel Alpha Creator. Jangan ragu untuk berbagi pendapat atau pertanyaan Anda mengenai aturan ini. Nah oke, mungkin cukup sekian dulu informasi dari saya. Semoga membawa angin segar dan semoga membantu buat kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.